Kalah ya. Kita mengumpulkan pimpinan PPK yang pada pokoknya adalah untuk semacam operasi untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar buat kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, di video kali ini saya akan mereaction beberapa video. Nah di sini yang paling lucu menurut saya yaitu Adian yang di 2024 dan Adian di 2019. Berbeda jauh ya guys, dan di sini dituliskan Adian 2024 lawan Adian 2019. Ini Adian berdebat dengan diri dia sendiri ya kan, lucu. Kalian mau tahu apa perdebatannya, nanti kalian dengar ya. Dan ada juga nanti video Komisioner KPU Wonosobo dilaporkan ke Bawaslu diduga gerakan PPK untuk menangkan Ganjar Mahfud. Nah yang mereka ini teriak-teriak kecurangan ya kan, ya mau menggunakan ataupun mendesak DPR untuk menggunakan hak angket. Yang ini kenapa diapain ya kan? aduh susah lah ya. Dan nanti ada brother kita ini yang menanggapi ataupun ya membuka suara kenapa Anies dan Ganjar susah akui kekalahan. Nah oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya guys, dan kita saksikan video ini bersama-sama. Banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok, memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang nggak ada penggelembungan loh, kalau angkanya tambah besar tuh apa namanya? Ya penggelembungan. Kenapa sih tidak kita tunggu dulu sampai tanpa menuduh siapapun, tunggu sampai tanggal 22 tanpa harus menuduh KPU, tidak menuduh Bawaslu, tidak menuduh lembaga-lembaga lain termasuk lembaga survei. Kalau MK nggak bisa dipercaya, oke, sudah diakui, KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Penyelenggara ada, pengawas ada, pemantau independen ada, pemantau luar negeri ada, saksi dari setiap partai ada, dari saksi dari setiap calon presiden ada. Nah kalau kemudian semuanya dianggap nggak benar, lalu yang benar siapa? Sebentar dulu, artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Bahwa setiap pemilu pasti tidak sempurna, iya. Dengan 800.000 TPS, dengan luas yang sangat luar biasa seperti sekarang, 17.400 pulau seperti sekarang, sebarannya sangat luas, akan ada yang tidak sempurna, itu pasti. Makanya kita akan pakai toleransinya nanti. Sekian berapa persen sih curangnya dan berapa persen yang kemudian bisa toleransi. Salah ya salah saja. Mau jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya salah-salah saja. Dia tidak menjadi benar ketika jumlahnya sedikit. Bahwa kemudian itu dijadikan sebagai argumentasi untuk memaklumi, menurut saya itu persoalan pertanggungjawaban negara terhadap rakyat. Kalau kemudian pemilu ini sudah selesai lalu mau dibatalkan dan segala macam yang sudah menang itu bagaimana? Masih mau diulang terus pasang spanduk lagi, bikin kaos lagi, pasang stiker lagi gitu? Janganlah, kasihan juga. Artinya janganlah kemudian dikorbankan teman-teman kita yang nyalek lagi hanya untuk ambisi satu dua orang saja. Hargai keringat mereka. Oke, rakyat nih bingung, partai-partai bingung. Oke, ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? Maksudnya kalau menang tidak curang, kalau kalah curang. Aduh, Adian Navita Fulu ya kalau nggak salah ya. Jadi lucu juga ya Nadia ini dulu ya, itu pernyataannya yang waktu bela Pak Jokowi dan sekarang membantah kemenangan Pak Prabowo. Kadang-kadang lucu ya kan. Kalau dia tidak menang malah melawan ya kan. Kalau menang dulu macam-macam untuk membela kan. Waduh Adian. Nah, tapi nggak apa-apa lah, untuk hiburan aja ya guys, untuk hiburan aja. Biarlah Adian berdebat dengan dirinya sendiri ya. Kami dari Advokat Pengawas Pemilu disingkat Awaslu pada hari ini melaporkan Komisioner KPU Wonosobo atas nama Riswahyu Raharjo yang di dalam informasi yang kami terima termasuk beberapa berita dan video yang kami terima itu
dia mengumpulkan pimpinan PPK yang pada pokoknya adalah untuk semacam operasi untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang dalam hal ini menurut kami ini adalah melanggar netralitas penyelenggara pemilu, ini adalah kecurangan dan ini jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum yang menurut kami adalah lebih tepatnya pada pasal 546 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten, kota, PPK, PPS dan atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Modusnya seperti apa Mas yang dilaporkan? Jadi dari informasi yang kami terima itu dia ada acara KPU tingkat kabupaten ya di Wonosobo. Di suatu hotel yang namanya The Cabin Tanjung Hotel itu dia setelah acara ternyata pimpinan-pimpinan PPK itu dikumpulkan dalam hotel lalu dia di lobi untuk gimana caranya membantu memenangkan paslon 03. Lalu setelah orang-orang itu PPK itu sanggup dan mau membantu sampai tingkat bawah termasuk kelurahan dan desa. Selanjutnya orang-orang itu dikasih uang dan dijanjikan uang untuk atas kerjasama mereka memenangkan pasangan 03 itu. Berapa pas janji uangnya? Janji uangnya dari informasi yang kami dapat itu adalah dia itu memberikan masing-masing orang itu menjanjikan 183 juta. Dan menurut kami ini sudah fatal sekali karena itu sudah kecurangan yang terstruktur, sistematis dan menggunakan jubah KPU untuk memenangkan salah satu paslon. Wow, nah nih denger Pak Ganjar. Jadi gimana ini ya? Pihak Anda yang curang sampai ngasih uang beratus-ratus juta itu gimana ya? Ya bertemu di hotel dan waduh parah lah kan. Aduh, melobi pimpinan PPK untuk memenangkan 03. Waduh. Gimana ini? Coba Mas Ganjar, tim Ganjar, coba Adian, coba komen yang seperti ini. Jadi siapa yang ngasih duit itu ya untuk memenangkan paslon 03? Waduh, jangan curang teriak curang ya kan. Kalian tuh nggak kenapa Pak Anies dan Pak Ganjar sulit menerima kekalahan? Ini dia. Satu alasan mengapa Pak Anies dan Pak Ganjar susah mengakui kekalahan adalah karena mereka sudah terbiasa menang. Pak Anies itu menjadi rektor Universitas Paramadina dari 2007 sampai 2015. Kemudian jadi menteri pada tahun 2014 dan menang lagi pada pemilihan gubernur tahun 2017. Sedangkan Pak Ganjar itu sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 2004 sampai 2013. Kemudian nyagup menang dari 2013 sampai 2023, 2 periode menang terus. Nah, sedangkan di Pilpres 2024 ini ketika mereka tahu bahwa mereka kalah dalam perhitungan suara, ini adalah bencana besar bagi mereka karena mereka belum terbiasa. Tapi ayolah Mas Anies, Mas Ganjar, hidup ini kadang kita tidak harus selalu menang, ada kalanya kita harus kalah. Kita harus belajar bahwasanya kampanye itu tidak harus merendahkan paslon lain, misalnya dengan memberi nilai 5 dari 10 atau 11 dari 100 dan lain sebagainya. Dan saya kira Pilpres ini bukan tentang siapa yang jadi presiden dan siapa yang jadi oposisi, tapi di luar sana ada banyak sekali konflik geopolitik yang sudah bisa kita lihat. Kalau negara kita tidak bersatu, maka akan banyak sekali kesempatan dari penyusup negara lain masuk ke negara kita dan memecah belah bangsa kita. Dan saya kira inilah waktunya mari kita bersatu, terimalah kenyataan untuk saat ini. Begitu juga dengan Pak Prabowo yang sudah belajar tentang kekalahan sejak tahun 2009, 2014 sampai 2019. Jadi memang mungkin inilah saatnya Pak Prabowo. Ya benar, kalau Pak Prabowo itu sudah biasa kalah ya kan, dan alhamdulillah dan dari akhir ini dan pertarungan akhir Pak Prabowo ini alhamdulillah menang ya guys. Dan saya yakin kalau Pak Prabowo kalah juga pasti akan cepat legowo karena beliau sudah mengatakan dia kalau tidak menang kali ini dia akan naik gunung. Nah, jadi sudah mempersiapkan diri untuk legowo. Ya siapa-siapa menang ya terserah, yang penting kita ini adalah pertarungan terakhir saya, mungkin Pak Prabowo dalam hatinya Pak Prabowo begitulah kan. Nah, jadi mengatakan kalau saya kalah kali ini saya akan
naik gunung untuk menikmati sisa-sisa hidupnya ya kan. Tapi alhamdulillah ya sekarang menang, dan sebentar lagi alhamdulillah ya guys, sebentar lagi akan diumumkan oleh KPU. Aksi massa di kota Tasikmalaya. Ngapain ini, aduh. Allahu Akbar, apa ini? Kok kalah? Kok yang dia dukung kalah seperti ini ya kan? Parah sih emang nih ya. Ngapain rusak baliho orang ya? Sifat ini mental orang kalah ya seperti ini. Ini kalau nggak salah ini pendukung Amin ya, kalau nggak salah. Oh. Apalah ini, aduh, mental orang yang tidak siap kalah ya. Kok begini amat ya pendukung-pendukungnya? Hanya pendukung Pak Prabowo lah yang paling adem anyem ya guys. Mereka ini udah kayak gini lah ya. Ya mereka pendukung Anies, ya pendukung Ganjar, ya begitulah, demo dan beginilah ya, tidak siap kalah jadi merusak lah kan. Yang paling saya heran ketika merusak bilang Allahu Akbar. Waduh, cuma pendukung 02 yang paling adem anyem. Saya yakin kalau Pak Prabowo kalah, insya Allah pendukung 02 ini tidak akan seperti inilah ya, anarkis dan berdemo-demo, berjilid-jilid, karena Pak Prabowo pasti juga akan melarang ya. Tapi di sini ya pimpinan mereka ataupun capres mereka itu tidak ada yang melarang, jadi ya sesuka hati. Jadi kalau capres-capres yang kalah ini melarang mungkin tidak akan seperti ini. Malah mereka senang kalau lihat orang demo kan. Dan oke lah guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Coba ini video-video terakhir yang saya letak di ujung, nanti ya kalian tonton sendirilah ya. Dan ya terima kasih karena sudah menonton sampai selesai, dan terima kasih juga buat para subscriber saya yang selalu support. Saya doakan Anda supaya sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala marbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kalah ya.